Kunci, cahaya keilmuan itu, sebenarnya di amal, dan sebaik-baiknya amal itu, yang bisa kita petik buahnya yang tidak henti-henti, itulah kunci keilmuan, dan dinamakan amal jariyah. Ketika kita beramal, misal membangun, jalan dan majelis, yang dipakai zikir, khususnya zikir torekoh. Kenapa zikir torekoh? Karena amal ibadah yang bukan cuma lahiriah, tapi juga hakikat, amal lahir ibadah itu, batang tubuh, dan hakikat itu, ruhnya jasad. Amal syariat tanpa hakikat, umpama jasad tanpa ruh, maka amal itu sudah mati sebelum diamalkan, dan hakikat itu ruhnya amal. Ruhnya itulah yang membuat jasad hidup. Karena hidup, maka bisa naik ke langit dan sampai kepada Allah dan mendapat balasan. Makanya, kenapa doa saya mustajabah? Bukan karena saya sakti, tapi karena jasad dan ruh amal bersatu. Sehingga, seketika berdoa, doa itu langsung naik ke langit dan mendapat ijabah Allah, tidak menunggu malaikat pencatat amal membawanya ke langit dalam bentuk amal harian, mingguan atau bulanan. Bahkan, ketika amal yang bersatunya, syariat dan hakikat itu, amal melesat lebih cepat, makin tinggi kedudukan seseorang, makin cepat amal itu melesat, dan malaikat berkejaran mengiring amal itu. Bahkan, malaikat keponting mengejar kecepatan doa itu, karena saking cepatnya. Jadi, seperti itu perbedaan orang yang beramal untuk majelis torekoh dibanding majelis atau tempat biasa. Misal, seseorang membangun majelis, ya sama akan dibalas oleh Allah, dibangunkan rumah di surga, tapi ditempati nanti di akhirat setelah yaumil kiamah, karena menunggu catatan malaikat pencatat amal. Catatan amalnya diserahkan nanti di yaumil mahsyar. Tapi, kalau membangun majelis torekoh, akan bisa dipetik sekarang, di dunia ini, juga nanti di akhirat, karena sampainya amal sekarang, dan diijabah Allah sekarang. Di samping itu, selama jalan, atau majelis itu berdiri, dan dipakai, maka, yang beramal akan mendapatkan kiriman, power malaikat, yang menempel di tubuh orang yang beramal itu, itulah yang akan jadi power, tiada habisnya. Itu yang dulu saya lakukan. Saya banyak membangun pondok, majelis, yang sekarang masih berdiri, dan tempat yang saya bangun itu, masih berdiri dan dipakai terus, maka, saya dapat kiriman malaikat terus, sampai tempat yang saya bangun itu roboh. Itulah kenapa saya punya power besar. Nah, kalian juga seharusnya punya power sendiri, karena semua orang itu, akan menempuh jalannya, sendiri-sendiri. Power malaikat pinjaman saya itu tidak kekal, bersifat sementara. Umpama kalian saya pinjami HP, pakai nelpon, maka, setelah nelpon HP harus dikembalikan ke saya, maka sebaiknya, punya HP sendiri. Power-power itu, dari orang-orang yang berzikir, malaikat-malaikat itu, tercipta dari zikirnya, orang yang berzikir, karena kalian ikut andil membangunkan tempatnya, maka, ketika tempat itu dipakai zikir, kalian akan kekiriman malaikat, yang akan menempel di jasad kalian, yang membangunkan tempat, yang memberi makan orang yang berzikir, maka akan kekiriman malaikat, yang akan menempel di badannya. Itu penjelasan sabda Nabi, orang yang memberi makan orang yang berpuasa, akan mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Nabi memberi contoh puasa, kalau diamsalkan. Orang yang memberi makan orang yang berzikir akan mendapatkan pahalanya, cahayanya, malaikatnya. Orang yang berzikir tanpa mengurangi pahala, malaikat power cahaya orang yang berzikir. Dan orang yang membangunkan tempat berzikir akan mendapatkan pahala, malaikat cahaya power, tanpa mengurangi pahala, malaikat power cahaya orang yang berzikir.